Saya akan share screen ya, kita akan memulai. Ya, setelah hari ini kita akan membahas satu topik yang cukup menarik ya, satu hal yang kita kerjakan di dalam hidup ini selama berpuluh-puluh tahun, tetapi mungkin kita jarang memikirkan sebenarnya untuk apa kita bekerja ya. Hidup itu untuk bekerja atau bekerja itu untuk hidup. Nah, sebelum membahas atau menjelaskan dan menjawab pertanyaan tersebut, saya akan mengajak saudara untuk memikirkan terlebih dahulu tentang teologi of work ya, teologi bekerja, dan bagaimana iman Kristen itu melihat apa sih makna bekerja itu dan bagaimana kita menyikapinya. Nah, saudara, apa yang menjadi pergumulan kita ya, itu juga terjadi di dalam kehidupan banyak orang. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang 4 pandangan atau 4 worldview ya, 4 cara memandang tentang bekerja. Saudara, di dalam tulisan daripada Ben Witherington Tree ya, seorang teolog di luar sana mengatakan bahwa banyak orang Amerika modern termasuk orang-orang Kristen di Amerika sangat sedikit sekali atau bahkan tidak memiliki pemahaman yang benar tentang apa yang dikatakan Alkitab tentang bekerja. Nah, saya mengaminkan ini bukan hanya bagi modern American, saudara, tetapi juga bagi banyak orang, termasuk kita yang ada di Indonesia ini, juga jarang sekali merenungkan, bergumul tentang theology of work. Ya, kita pokoknya bekerja aja begitu. Nah, saudara, itulah sebabnya kita sebagai anak Tuhan harus memiliki satu worldview, ya, satu pemahaman, satu pandangan yang tepat dan benar, saudara, di dalam hal bekerja ini, supaya kita bisa mengerjakan dan bekerja ini dengan sesuatu perspektif yang benar, dan kita melalui pekerjaan ini boleh menjadi berkat, boleh memuliakan orang. Nah, saya akan membagikan 4 pandangan tentang bekerja ya, 4 worldview. Nah, kita akan coba menggali. Yang pertama, saudara, banyak orang berpikir bekerja itu adalah satu hukuman ya. Ini satu worldview, satu pandangan. Kenapa orang bekerja itu di dalam dunia itu orang bekerja dan begitu banyak pekerjaan yang berat dan sebagainya, mereka banyak berpikir bahwa bekerja ini satu kutukan di dalam hidup manusia. Seharusnya manusia ini tidak usah bekerja. Nah, saudara, siapa yang berpandangan, berpikiran bahwa bekerja ini adalah satu hukuman? Nah, ini adalah banyak dianut atau dicetuskan oleh para filsuf Yunani ya. Di dalam masyarakat Yunani kuno, bekerja itu dipandang sebagai satu nasib yang tidak bisa dihindari yang diberikan oleh para dewa ya. Maka saudara, untuk menjadi seperti dewa berarti manusia itu bebas daripada pekerjaan. Karena di dalam konsep orang Yunani, para dewa itu tidak bekerja, saudara. Ing bodaulau, gak tahu nganggur-nganggur terus begitu. Nah, yang bekerja itu hanya manusia. Sehingga manusia itu mencita-citakan hidup seperti para dewa yang bebas dari pekerjaan. Nah, itu kira-kira intinya seperti itu ya. Di dalam dunia orang Asia ya, bekerja itu juga dilihat sebagai satu beban. Perhatikan saudara, Ancient Orient ini berarti orang Asia. Dan banyak orang Asia itu berpikir bahwa bekerja itu satu beban di dalam hidup, satu perbudakan juga dari para dewa yang diberikan kepada manusia. Ya, jadi saudara, tujuan hidup manusia itu apa bagi orang Yunani dan bagi kebanyakan orang yang menganut worldview seperti ini? Yaitu tujuan hidup manusia itu adalah menghindari bekerja, saudara. Menghindari bekerja ini sejauh mungkin, karena bekerja itu adalah satu beban tanpa dignity, tanpa harga diri di dalam diri manusia. Ya, nah ini adalah worldview yang pertama. Nah, kita tentu saja tidak menerima cara berpikir seperti ini. Yang kedua, saudara, ini adalah cara pandang atau worldview yang berkata bahwa bekerja itu ada satu hal yang bersifat duniawi atau profane ya, duniawi. Nah, ini satu worldview, cara pandang yang dianut di dalam masa abad pertengahan. Jadi abad pertengahan medieval ages itu kira-kira tahun 500 ya, tahun 400-500 sampai masa reformasi. Nah, selama ribuan tahun itu saudara,
banyak orang berpikir, termasuk di dalam gereja, berpikir secara dualistik. Ya, dualistik itu mempertentangkan dua hal. Ada yang hal-hal duniawi, ada hal-hal yang rohani. Dan bekerja ini masuk di dalam kategori hal-hal yang duniawi. Ya, misal saudara, seorang teolog terkenal abad pertengahan yang bernama Thomas Aquinas. Ya, nah pemikiran Thomas Aquinas ini akhirnya banyak diadopsi oleh Gereja Roma Katolik. Nah, salah satu pemikiran Thomas Aquinas itu adalah dualisme antara grace versus nature, anugerah melawan alam. Maksudnya apa? Jadi Thomas Aquinas ini di dalam alam berpikirnya membedakan grace and nature. Ya, grace ini ada di wilayah atas, nature ada di wilayah bawah. Jadi ketika berbicara tentang grace ini wilayah rohani, saudara. Wilayah supranatural, wilayah teologi, wilayahnya hamba-hamba Tuhan, rohaniwan, ya. Pokoknya ini ngomongnya hal-hal tentang Allah, tentang rohani, tentang hal-hal supranatural. Ini wilayah grace. Tetapi wilayah nature ini adalah hal yang duniawi, saudara. Seperti namanya nature, alami, hal-hal yang duniawi termasuk adalah yaitu bekerja, ya. Nah, itulah sebabnya saudara, di dalam abad pertengahan saudara jangan heran mereka menganggap orang-orang selain para rohaniwan itu adalah orang-orang yang duniawi. Ya, pedagang, guru, apapun profesinya itu duniawi. Nah, pekerjaan atau profesi yang lebih mulia itu adalah hidup membiara. Panggilan hidup yang paling mulia adalah hidup membiara, menjadi rohaniwan, tidak menikah, hidup membiara, dan sebagainya. Ya, ini ada konsep bekerja menurut abad pertengahan. Jadi ini dikotomi, dualisme antara hal-hal rohani dan hal-hal yang bersifat duniawi. Nah, saudara, Timothy Keller itu di dalam bukunya saya temukan mengatakan, ini adalah hal yang penting untuk diingat bagi banyak orang Kristen cenderung untuk memisahkan dunia menjadi worldly, duniawi, and sacred, suci, kudus, ya. Hal-hal atau aktivitas-aktivitas yang bersifat duniawi atau aktivitas-aktivitas kegiatan yang bersifat kudus. Seolah-olah, saudara, dosa itu hanya menghantam atau mempengaruhi hal-hal di dalam dunia ini, ya. Tetapi secara absolut, setiap bagian daripada hidup manusia, baik jiwa maupun tubuhnya, baik hal-hal yang privat maupun hal-hal yang publik, maupun hal-hal berdoa, maupun bekerja, semuanya itu telah terdampak oleh dosa. Ya, jadi saudara, dikotomi ini adalah satu pemikiran yang tidak tepat, saudara. Seolah-olah hal-hal yang duniawi itulah yang hanya terdampak dosa, sedangkan hal-hal rohani itu tidak terdampak dosa. Ya, ini satu worldview yang ditolak oleh banyak orang-orang Protestan. Nah, ketiga saudara, worldview tentang bekerja. Sekarang saya ajak saudara merenungkan sedikit pemikiran daripada Marxism, yaitu daripada Karl Marx. Dari semua para filsuf, saudara, yang pernah saya baca, Karl Marx adalah salah satu atau bahkan satu-satunya ya filsuf yang banyak berbicara tentang bekerja, saudara. Karena ini pergumulannya dia di dalam masa itu. Sehingga Marxisme mengatakan manusia itu siapa? Manusia adalah pekerjaan. Manusia adalah bekerja. Yang membedakan manusia dengan binatang itu bukan gambar dan rupa Allah, tetapi adalah manusia adalah makhluk yang bekerja. Ya, jadi di dalam filsafat Marxism, bekerja itu adalah satu tindakan manusia yang paling dasar sebagai wujud eksistensi dirinya sendiri. Ya, ini satu worldview dari Marxism. Nah, saudara, kenapa Karl Marx mencetuskan pemikiran tentang bekerja seperti ini? Karena di dalam zaman itu teori Marx tentang bekerja, ya saudara, itu muncul daripada pergumulan kelas atau strata kelas, ya, kelas struggle antara kaum borjuis, para pengusaha, para bisnismen, dan kaum proletariat, yaitu kaum buruh. Jadi teori Karl Marx ini dibangun di atas pergumulan ini, saudara, yaitu pertentangan antara pengusaha, kapitalis, dan kaum buruh.
Nah, saya kutipkan ya salah satu perkataan dari Karl Marx yang terkenal, misalkan, sebab bagi kaum sosialis, ya sosialis ini ya semacam komunis, manusia secara keutuhan itu dipanggil di dalam sejarah dunia tidak lain tidak bukan adalah melahirkan manusia-manusia melalui pekerjaan, ya pekerjaan manusia. Inilah kemunculan natur dari atau melalui manusia, di mana dia memiliki satu bukti yang tidak bisa ditolak di dalam kelahirannya melalui dirinya sendiri, dan inilah proses awal dari kehidupannya. Jadi saudara, Karl Marx di dalam kalimat ini itu ingin mengatakan bahwa manusia itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya bekerja. Melalui bekerja itu manusia menyatakan dan melahirkan dirinya sendiri ke dalam dunia, ya eksistensi atau keberadaan dirinya sendiri. Hal yang sama juga dikatakan oleh Friedrich Engels, ya ini teman baiknya Karl Marx. Dikatakan bahwa bekerja adalah sumber daripada kemakmuran, ya atau kesejahteraan. Para ekonomis, para ahli-ahli ekonomi memberitahu kepada kita, ya itu betul ya. Di samping natur daripada yang ditawarkan material, ya, yang bekerja untuk mengganti kepada kemakmuran itu, tetapi dikatakan saudara bahwa bekerja itu lebih dari sekedar untuk menghasilkan barang. Bekerja itu adalah first fundamental condition of human life. Jadi dasar daripada kehidupan manusia. Dan melalui pekerjaan ini dikatakan pekerjaan itu telah menciptakan manusia pada dirinya sendiri. Jadi saudara, bagi filsafat Marxisme ini manusia itu adalah pekerjaan. Manusia adalah bekerja. Ini esensi daripada pemikiran daripada Karl Marx. Namun saudara harus ingat ya, kalau saudara suka membaca dan mempelajari tentang filsafat Karl Marx, nah Karl Marx ini didasarkan pemikirannya kepada satu worldview ateistik materialism, saudara. Jadi bagi Karl Marx kerja itu ya tidak ada sangkut pautnya dengan hal rohani, tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan, tidak ada sangkut pautnya dengan agama, itu murni adalah bersifat materi. Ya, materi itu hanya bersifat benda jasmani saja. Ya, orang bekerja untuk menyambung hidup dan hidup untuk bekerja, ya. Jadi dari pemikiran ini saudara, Karl Marx mengatakan satu kalimat yang terkenal sekali ya, bahwa agama itu adalah desahan nafas dari ciptaan yang tertindas, ya, dari orang-orang yang tidak memiliki hati, penindasan. Jadi orang-orang yang tertindas oleh kaum kapitalis itu hanya bisa mendesah. Mendesahnya kemana? Melalui lari kepada agama. Ini kalimat Karl Marx yang terkenal, bahwa agama adalah candunya masyarakat. Jadi saudara lihat, inilah pergumulan Karl Marx di dalam mendefinisikan bekerja ya. Jadi di situ kaum kapitalis menindas kaum buruh, memeras habis-habisan. Kaum buruh itu tidak bisa lari daripada pekerjaannya, tapi bekerja untuk memuaskan kaum kapitalis, sehingga mereka akhirnya ujung-ujungnya lari kepada agama, kepada Tuhan. Nah, Karl Marx mentertawakan hal ini, saudara. Yaitu adalah candu masyarakat. Ya. Nah, saudara, sampai di dalam poin ketiga ini, tentu saja kita tidak menerima cara berpikir tentang bekerja seperti ini ya, saudara. Maka yang keempat ini adalah pandangan di dalam pemikiran kekristenan, khususnya di dalam teologi reform. Nah, bekerja itu dilihat sebagai satu vocation, saudara, satu panggilan bagi orang percaya, ya, bukan sekedar job, pekerjaan. Jadi bekerja itu apa? Ini panggilan hidup, saudara. Misalkan David Jensen ya di dalam bukunya mengatakan bahwa cerita di dalam Alkitab atau narasi di dalam Alkitab itu terlalu banyak dengan bekerja, ya. Cerita-cerita tentang bekerja di dalam Alkitab itu melimpah ruah. Dimulai dari pembukaan kitab Kejadian yang menggambarkan Allah pun sebagai seorang pekerja. Dan ditutup di dalam kitab Wahyu dengan satu penglihatan tentang ciptaan yang baru, di mana Allah juga bekerja, menciptakan
langit dan bumi yang baru. Ya, jadi saudara lihat di dalam Alkitab itu sangat beda dengan salah satu worldview daripada orang Yunani yang mengatakan dewa-dewa mereka itu nganggur. Ya, mari kita menjadi dewa seperti dewa, tidak usah bekerja. Karena bekerja itu ada satu beban, satu kutukan. Tetapi Alkitab justru menunjukkan saudara, Allah kita itu adalah Allah yang bekerja. Ya, Kejadian 2 ayat kedua misalkan pada hari ketujuh dikatakan Allah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, lalu ia berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang dibuatnya itu. Saudara, Allah kita ini Allah yang bekerja, saudara, bukan Allah yang nganggur-nganggur. Bahkan di dalam Perjanjian Baru kita teringat satu perkataan Tuhan Yesus, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang dan aku pun bekerja juga. Jadi ini disebut dengan providensia Allah. Setelah Allah menciptakan alam semesta, Allah tidak nganggur, Allah tidak leye-leye, tetapi dikatakan Allah tetap bekerja sampai sekarang. Dan Yesus pun menegaskan, aku tetap bekerja juga sampai sekarang. Ya, nah saudara, inilah yang akhirnya mempengaruhi bagaimana ketika Allah itu menciptakan manusia di Taman Eden pertama kali, Tuhan pun memberikan perintah untuk bekerja. Ini kunci saudara. Ini satu worldview yang harus ada di dalam pikiran kita. Karena Allah kita adalah Allah yang bekerja, maka ketika dia menciptakan manusia, tidak mungkin dia hanya menciptakan manusia untuk nganggur. Tuhan memerintahkan manusia untuk bekerja, mengusahakan, memelihara taman itu. Ya, jadi ini satu kaitan penting saudara, bahwa bekerja adalah original design daripada Allah kepada manusia sebagai imago Dei, gambar dan rupa Allah. Ini Christian worldview yang menghubungkan Allah, manusia, dan pekerjaan. Jadi ini original design. Ya, manusia itu didesain oleh Allah sejak awal penciptaan untuk bekerja. Bekerja itu bukan akibat dosa, saudara. Bekerja itu bukan kutukan seperti filosofi daripada orang Yunani dan kebanyakan orang Asia. Tapi bekerja berarti kita itu mengimitasi, meniru daripada Allah kita yang juga bekerja. Maka kita bisa melihat di dalam teologi reform mengenal satu istilah yang disebut dengan mandat budaya, ya, cultural mandate. Jadi bekerja ini ada satu mandat budaya yang Tuhan berikan kepada manusia untuk memenuhi bumi, untuk mengupayakan bumi bagi kesejahteraan mereka sendiri. Ya, jadi ini satu prinsip yang penting, bekerja adalah satu mandat dari Tuhan kepada manusia dari awalnya. Ya, John Mackay juga sama, saudara. Kemalasan, ya, itu bukan, bahkan tidak ada di dalam Firdaus yang mula-mula. Maka secara konsekuensi bagi setiap orang yang gagal untuk bekerja itu ada sesuatu yang abnormal dan unnatural, tidak alami, saudara. Kalau ada orang tidak mau bekerja, ya, senangnya nganggur-nganggur terus, justru itu aneh. Karena Alkitab mengatakan Allah kita Allah yang bekerja. Lihat di Taman Firdaus mula-mula, tidak ada orang nganggur, semua bekerja. Ya, jadi kalau ada orang nganggur dikatakan itu adalah melanggar tujuan Allah di dalam menciptakan manusia. Ya, saudara, ini adalah prinsip-prinsip di dalam Perjanjian Lama. Maka jangan heran, prinsip ini tetap dibawa oleh Paulus di dalam Perjanjian Baru, saudara, di dalam ayat yang terkenal. Sebab waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ya, konteks daripada surat 1 Tesalonika dan surat 2 Tesalonika ini kan kedatangan Tuhan. Jadi isu kedatangan Tuhan Yesus mau datang itu begitu hebat di dalam zaman itu, sehingga banyak jemaat Tesalonika ini tidak mau bekerja. Kalau Tuhan besok datang, ngapain kita bekerja? Nah, sehingga banyak orang akhirnya tidak mau bekerja. Nah, Paulus menegur, saudara, kalau orang tidak mau bekerja, tidak usah makan. Ya, berarti ini bekerja ini bukan hal yang negatif, bukan kutukan, saudara, bukan juga satu beban, tapi ini satu perintah, mandat budaya.
Bahkan kita ingat saudara, di dalam kitab Amsal ya, Tuhan mengatakan sangat membenci orang yang malas bekerja. Hai pemalas, lihatlah kepada semut, tirulah tingkah lakunya, dan jadilah engkau orang yang bijak. Ya, saudara sekalian, di dalam Alkitab Tuhan tidak pernah menyetujui manusia diciptakan itu untuk nganggur-nganggur, tidak usah bekerja. Justru terbalik, saudara. Nah, di dalam bagian inilah saudara, kita diingatkan kembali di dalam worldview yang keempat ini, bahwa bekerja itu adalah satu vocation, satu panggilan di dalam hidup manusia, khususnya di dalam hidup anak-anak Tuhan. Ya, Ben Witherington Tree di dalam bukunya kembali mengingatkan kepada kita, bekerja itu bukan aktivitas sekular, saudara, seperti pandangan yang ketiga. Oh, kalau bekerja itu sekular, kalau jadi hamba Tuhan itu baru spiritual. Tidak, saudara. Ya, itu adalah sesuatu yang kudus bekerja, sesuatu yang secara asalnya memang diordain by God, ditetapkan oleh Allah. Jadi bekerja harus dilihat dengan cara yang kudus, dengan cara yang suci. Bekerja itu bukan hina, bukan kutukan, bukan hukuman, tapi ini ordained by God, ditetapkan, diinginkan oleh Allah itu sendiri. Ya, saudara-saudara, coba kita pikirkan ya di dalam logika kita. Kalau bekerja itu sesuatu yang hina, sesuatu yang kotor, sesuatu yang duniawi, bekerja itu kutukan, bekerja itu hukuman, dan sebagainya. Coba saudara lihat di dalam Alkitab, mengapa Tuhan Yesus banyak memberikan perumpamaan tentang bekerja? Kalau bekerja itu sesuatu yang duniawi. Saudara, kita tidak menyadari ya, perumpamaan Tuhan Yesus itu banyak semua bekerja tentang menceritakan tentang orang bekerja. Ada seorang penabur menaburkan benih, lalu itu bekerja, saudara. Ada seorang mempunyai ladang kebun anggur, lalu dia mempekerjakan orang, tentang bekerja lagi dan sebagainya. Ya, banyak perumpamaan Tuhan Yesus berbicara tentang bekerja. Ya, jadi bekerja itu bukan sesuatu yang negatif di mata Allah. Jadi saudara, di dalam Christian worldview, bekerja ini bukan satu hukuman atau sesuatu yang duniawi, melainkan natur manusia sendiri yang diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Ini harus kita ingat terus di dalam pikiran kita, saudara. Kita menolak worldview 1, worldview 2, worldview 3, dan kita melihat worldview keempat inilah yang Alkitab katakan kepada kita, yaitu bekerja adalah satu vocation. Maka saudara, definisi bekerja itu apa sih sebetulnya? Kalau saudara ditanya bekerja itu apa, ya, tidak gampang saudara mendefinisikannya. Kita bekerja berpuluh-puluh tahun, tapi kita mungkin tidak pernah bergumul, merenung bekerja itu apa. Saudara, saya menemukan ada banyak definisi ya tentang bekerja. Saya berikan satu saja dari bukunya Ben Witherington yang sering tadi saya kutip di atas. Nah, di dalam buku itu dia memberikan kalimat seperti ini. Kita dapat mendefinisikan secara Kristiani bekerja itu seperti ini, ya. Segala sesuatu yang menjadi keharusan dan sangat berarti, tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan yang sangat berarti, yang dimana Allah itu memanggil kita dan memberikan kepada kita karunia atau talenta ya kepada orang-orang untuk melakukannya. Jadi bekerja itu satu panggilan dari Tuhan, saudara, yang merupakan satu keharusan yang menghasilkan satu meaningful task ya, satu pekerjaan yang meaningful, yang berarti bagi orang itu, sebab Tuhan itu memberikan kepada dia kemampuan-kemampuan, talenta-talenta untuk mengerjakannya, yang tujuannya adalah untuk memuliakan Allah dan untuk membangun dan menolong atau menjadi berkat bagi orang lain yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Dan bekerja itu adalah bayang-bayang daripada realita langit dan bumi yang baru, ciptaan yang baru. Jadi saudara, nanti besok di langit dan bumi yang baru pada waktu Tuhan datang kedua kali, kita ini tidak nganggur, saudara. Kita tetap bekerja. Kita tetap seperti sekarang bekerja. Bahkan pekerjaan itu dikuduskan oleh Tuhan. Ya, jadi saudara lihat, kita harus kembali kepada worldview Kristen yang benar,
bahwa bekerja itu harus kita lihat secara dua aspek penting, theological and spiritual, bukan dilihat secara material seperti Karl Marx. Saudara, bagi Karl Marx bekerja itu tidak ada unsur Tuhan, tidak ada unsur kekekalan, tidak ada unsur rohaninya. Pokoknya saya bekerja untuk hidup di dunia ini. Inilah eksistensi saya. Itu bukan Christian worldview, saudara. Ya, bekerja juga bukan bicara sekedar materi, mencari uang dan sebagainya. Tapi hari ini ketika kita merenungkan tentang theology of work, kita harus ingat Christian worldview berbicara dua hal, tentang theological and spiritual. Ini dua fundament di dalam bekerja. Nah, sekarang saya akan berbicara lebih dalam tentang bekerja adalah satu vocation, satu panggilan di dalam hidup manusia dan juga hidup kita sebagai orang percaya. Saudara, istilah vocation ini pertama kali dipakai oleh Martin Luther, ya, Bapak Reformator kita. Dia melihat, saudara, kenapa kok dia mencetuskan ini? Saudara mesti ingat ya, Martin Luther ini hidup di dalam masa abad pertengahan, masa reformasi, masih dalam konteks abad pertengahan, yang tadi sudah saya jelaskan, saudara. Di dalam masa itu dikatakan bahwa profesi yang mulia, profesi yang kudus, itu hanya jadi rahib, jadi biarawan, atau bahasa gampangnya jadi hamba Tuhan. Kalau jadi pedagang, jadi petani, jadi guru, itu duniawi, ya. Maka saudara, Martin Luther ketika dia mereformasi gereja, dia juga mereformasi pola pikir abad pertengahan yang salah tentang panggilan hidup manusia. Bahwa panggilan hidup anak-anak Tuhan itu bukan hanya jadi hamba Tuhan, saudara. Maka dia memperkenalkan istilah vocation, panggilan. Jadi saudara, setiap orang percaya itu dipanggil oleh Tuhan untuk mengerti panggilan hidupnya masing-masing. Tidak harus jadi hamba Tuhan. Kau jadi guru, itu panggilan hidupmu. Kau jadi petani, itu panggilan hidupmu, dan sebagainya. Ya, jadi saudara, Bob Jones ya misalkan mengatakan, saya tidak lagi bisa setuju bahwa pelayanan sepenuh waktu adalah sesuatu yang unik atau panggilan yang unik yang melampaui panggilan-panggilan yang lain. Sebab bagi orang Kristen, bekerja adalah satu panggilan. Saudara harus mulai memahami, saudara. Di dalam pemikiran teologi reform tentang bekerja, hamba Tuhan bekerja itu tidak lebih tinggi daripada seorang guru, tidak lebih tinggi dari petani, tidak lebih tinggi daripada pedagang. Kita sama-sama menjalani panggilan hidup kita masing-masing, hanya di dalam dimensi dan area hidup yang berbeda. Ya. Jadi saudara, di dalam abad pertengahan itu hamba Tuhan itu setengah didewakan, saudara. Seperti orang yang suci dan sebagainya. Ini satu konsep yang dirombak oleh reformasi, bahwa semua orang sebenarnya dipanggil oleh Tuhan untuk memenuhi dan menemukan panggilan hidupnya masing-masing. Bekerja apapun adalah satu panggilan. Nanti akan saya jelaskan lebih dalam, ya. Nah, demikian juga dikatakan oleh Jean Veit ya di dalam bukunya tentang bekerja juga mengatakan, doktrin panggilan itu ada satu yang sangat komprehensif di dalam hidup orang Kristen, ya. Itu bersangkut paut dengan iman dan pengudusan, anugerah dan perbuatan baik. Itu adalah kunci kepada etika Kristen. Itu menunjukkan bagaimana orang Kristen dapat mempengaruhi budaya. Itu mentransformasi kehidupan sehari-hari melalui kehadiran Allah. Ya. Keimaman semua orang percaya tidak harus menjadikan setiap orang adalah pekerja di dalam gereja. Tetapi itu membalik setiap pekerjaan menjadi sesuatu panggilan yang kudus. Ini kalimat yang indah sekali, saudara. Jadi ketika Luther mencetuskan the priesthood of believer, semua orang percaya adalah imam di mata Tuhan. Bukan berarti semua orang harus jadi hamba Tuhan. Tidak. Itu kalimat artinya semua pekerjaan di mata Tuhan itu ada hal yang kudus. Ya, semua pekerjaan di sini nanti ada pengecualian, yaitu pekerjaan yang tidak berdosa, pekerjaan yang tidak melawan Tuhan.
Jadi saudara mau jadi guru, jadi dokter, jadi petani, bahkan mungkin sebagai budak di dalam masa itu adalah satu panggilan di dalam hidup seseorang. Ya, saudara lihat bagaimana Jean Fate juga mengatakan di dalam kalimat yang lain, secara esensi panggilanmu itu dapat ditemukan di tempat di mana engkau berada saat ini. Ya, ini yang tadi saya katakan. Jadi saudara, apa kita memaknai pekerjaan kita? Itulah panggilan kita saat ini. Jadi kalau saudara saat ini jadi pedagang, ya itulah vocationmu, panggilanmu. Nah, dikatakan dia memberikan kalimat bahwa seorang yang merasa mentok, ya, stuck, dead end job, dia boleh memikirkan atau memiliki ambisi yang lebih tinggi. Silakan saja, tetapi untuk saat ini pekerjaanmu itulah berapapun rendahnya, itulah panggilanmu. Jadi saudara, apa sih panggilan ini? Jadi panggilan hidup atau di dalam bekerja ini jangan saudara ngomong, oh panggilan hidup saya nanti seperti Bill Gates, ya, seperti Elon Musk. Kalau saya sudah seperti Elon Musk, seperti Bill Gates, nah itulah panggilan saya. Kalau sekarang saya masih jadi karyawan, itu bukan panggilan saya. Salah saudara. Justru Jean Fate mengatakan apapun pekerjaanmu saat ini, berapapun rendahnya, itulah panggilan hidupmu. Tapi bukan berarti kita terus seperti itu. Kalau Tuhan bukakan kesempatan untuk bisa berpindah pekerjaan yang lebih baik, untuk memiliki satu cita-cita yang lebih tinggi, saudara merasa ada talenta, kemampuan yang belum tergali, belum terekspos, dan saudara yakin akan kemampuan itu, talenta itu, ya silakan saudara berpindah pekerjaan menjadi lebih baik lagi, ya. Jadi saudara lihat ya, yang disebut dengan vocation itu bukan berarti oh sekali saya jadi budak, seumur hidup saya jadi budak terus, seumur hidup jadi karyawan terus. Tidak saudara, saudara harus mengenal diri saudara. Inilah yang terjadi saudara di dalam berbanyak kasus di dalam Alkitab yang saya temukan. Saya kasih contoh, perhatikan, Musa nabi, ya, hebat luar biasa. Daud raja yang hebat juga luar biasa. Tapi saudara, sebelum Musa dan Daud jadi orang hebat saudara, mereka ini siapa sih? Gembala. Lihat saudara, Musa digembleng oleh Tuhan jadi gembala 40 tahun. Daud sebelum jadi raja, vocation hidupnya juga seorang gembala. Tapi apakah terus mereka jadi gembala seumur hidup? Tidak. Kalau Tuhan bukakan jalan, saudara melangkah, menemukan vocation yang baru di dalam hidup saudara. Tidak ada yang salah saudara, selama pekerjaan itu tidak melawan Tuhan, selama pekerjaan itu tidak berdosa, ya. Jadi saudara harus mengerti ya apa arti vocation ini. Lalu saudara, Tuhan Yesus pun ya ketika memanggil murid-murid menjadi rasul, saudara harus tahu mereka itu pindah loh saudara, berpindah dari vocation yang lama kepada vocation yang baru, ya, dari nelayan menjadi rasul dan sebagainya, ya. Jadi vocation ada sesuatu yang dinamis, pergumulan kita kepada Tuhan, Tuhan membukakan jalan, kita melangkah bersama Dia, menemukan panggilan yang baru dalam hidup dan sebagainya, ya. Saya sebelum jadi hamba Tuhan, saya bergerak di dalam bidang pengajaran, ya, bukan di sekolah. Saya ini suka mengajar. Saya merasa itu panggilan hidup saya, saudara. Nah, sampai akhirnya Tuhan memanggil saya masuk ke dalam bidang yang lain. Saya menemukan vocation yang baru di dalam hidup saya. Tidak ada yang salah, ya. Nah, itu tentang vocation. Jadi saudara, saya kutipkan kembali ya Jean Fate di dalam bukunya karena banyak kalimat-kalimat yang menarik. Jadi gini, vocation itu bukan sesuatu yang kita pilih bagi diri kita sendiri. Nah, ini satu pandangan yang baik lagi saudara. Tetapi itu diberikan oleh Allah yang memanggil kita untuk satu pekerjaan atau jabatan yang tertentu. Karena vocation atau panggilan itu bukan dipilih dari dirinya sendiri, ya, itu dapat diketahui juga melalui tindakan dari orang lain. Misal ada orang nawari saudara pekerjaan yang baik, itu adalah bagian dari providensi Allah, saudara. Mungkin selama ini kita tidak mengenal diri kita, lalu ada orang tahu kita punya potensi,
lalu kita ditawarkan satu pekerjaan, satu jabatan yang lebih menjanjikan, lebih berkembang dan sebagainya. Itu bagian dari providensi Allah untuk kita menemukan vocation kita. Ya, dia berikan contoh, mendapatkan tawaran pekerjaan yang ditawarkan, dipilih jabatan-jabatan tertentu dan sebagainya, ya. Bahkan oleh orang yang akan menikahi engkau adalah kunci untuk vocation, menemukan panggilan hidupmu, ya. Jadi saudara, Tuhan bisa pakai berbagai cara. Ini yang inti Gen Fit mau katakan, supaya kita bisa menemukan panggilan hidup kita. Jadi saudara, lihat, ketika berbicara tentang vocation ini tidak bisa dilepaskan dari providensi Allah di dalam hidup kita, ya. Nah, sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi, masih di dalam vocation ini. Ada beberapa sifat dari panggilan yang harus kita kenali baik-baik. Sifat dari vocation yang pertama, saudara, Allah itu memberikan panggilan yang berbeda-beda pada tiap-tiap orang percaya. Jadi tidak usah merasa iri, tidak usah merasa minder, saudara. Ingat, semua pekerjaan di mata Allah adalah satu vocation bagi orang tersebut. Jadi saudara, di dalam kita memahami vocation ini, kita tidak boleh melihat ada pekerjaan yang lebih tinggi atau pekerjaan yang rendah atau yang kotor. Tidak, saudara. Jadi semua pekerjaan itu mestinya harus kita kenali sebagai panggilan hidup kita masing-masing. Misal, saudara, Tuhan Yesus tidak malu jadi tukang kayu, ya. Meskipun di dalam Alkitab tidak ada secara eksplisit Yesus tukang kayu, itu tidak ada. Tetapi banyak pentafsir mentafsirkan sebelum Tuhan Yesus terjun ke pelayanan, paling tidak dia membantu papanya yang adalah tukang kayu, ya. Jadi Tuhan Yesus tidak malu dia jadi tukang kayu. Paulus tidak rendah diri menjadi pembuat tenda. Oh, minder, kok saya hanya kerjaannya pembuat tenda, ya. Dan Daud pun tidak gengsi dengan pekerjaannya sebagai gembala. Bahkan dia menikmati sekali saudara jadi gembala. Jadi saudara lihat, Allah itu memberikan vocation, panggilan kepada setiap kita itu berbeda-beda. Jadi tidak usah iri. Oh, kok dia panggilan hidupnya jadi direktur, saya kok cuma jadi karyawan. Kalau saudara jadi direktur, saudara gendeng nanti. Tidak mampu, ya. Oh, kenapa dia jadi orang kaya sedunia, kok saya jadi orang biasa-biasa saja. Kalau saudara diberikan Tuhan harta terlalu banyak, saudara bisa gila ngurusi uang, tidak sanggup, saudara. Setiap orang ada panggilannya masing-masing, ya. Nah, saudara, ini yang katakan di dalam 1 Timotius 6 ayat kedua. Jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi. Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Saudara, ayat ini ditulis oleh Paulus mengingatkan, ya, bahwa di dalam gereja zaman itu, saudara, orang Kristen satu gereja itu ada yang jadi tuan, ada yang jadi budak. Sehingga Paulus itu mengingatkan, kalau kamu punya tuanmu itu sama-sama orang percaya, sama-sama believers, kamu tetap harus menghormati dia loh. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Kamu harus tetap melayani dengan sungguh-sungguh. Jangan pikir, oh sama-sama Kristen, wes aku kerja ngawur-ngawuran aja. Enggak, ya. Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Jadi ini satu nasihat, satu hal yang mengingatkan kepada kita bahwa tiap-tiap orang itu dipanggil, ada yang jadi tuan, ada yang dipanggil menjadi hamba. Tidak masalah, itu ada panggilan hidup tiap-tiap orang, ya. Kecuali Tuhan membukakan jalan, kita bisa memperoleh satu pekerjaan yang berbeda dan sebagainya, ya kita melangkah, ya. Nah, kedua, saudara, bagaimana kita melihat sifat panggilan ini? Bagaimana kita menemukan panggilan kita di dalam hidup ini? Saudara, panggilan hidup itu seringkali berhubungan erat dengan kemampuan, keterampilan, kepribadian yang kita miliki, yang diberikan oleh Allah secara unik pada tiap-tiap orang. Jadi ini mirip dengan karunia-karunia Roh Kudus. Ada yang diberikan sama, ada yang diberikan berbeda. Dan seringkali apa yang Tuhan berikan kepada kita, itulah menjadi panggilan hidup kita. Ya, orang yang tidak berikan karunia Tuhan bernyanyi, berseni, bermusik seperti saya ini,
Tidak mungkin saudara panggilan hidup saya ini jadi penyanyi, itu omong kosong sudah. Lalu panggilan hidup saya jadi pelukis, gambar saja tidak bisa, omong kosong, tidak mungkin ya. Jadi panggilan hidup seseorang itu sering kali berhubungan erat dengan talenta, kemampuan yang Tuhan berikan kepada orang tersebut. Ini Roma 12 ayat ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, ini nasihatnya Paulus ya, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang kamu patut pikirkan, tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai dirimu menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi tidak usah iri-irian, tidak usah merasa, wah saya punya kemampuan seperti dia, alangkah indahnya hidup saya. Tidak saudara ya. Nah saudara sekalian, Martin Luther di dalam teologinya tentang pekerjaan ini mengatakan kepada kita satu hal ya, bagaimana sekarang kita melihat, iman Kristen melihat sebuah pekerjaan. Saudara, kalimat yang panjang ini intinya ini yang saya garis bawahi ini. Ketika kita bekerja saudara, kata Martin Luther ya, baik di taman, di kebun, di taman, atau di kota, di rumah, di dalam pergumulan, bahkan di dalam pemerintahan, apapun pekerjaanmu, kata Martin Luther, ya, semua pekerjaan kita itu merupakan, ini istilah dia saudara, the mask of our Lord God, merupakan topeng, ya, daripada Tuhan kita. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ini saudara, yang tersembunyi di belakang, di mana dia menginginkan tersembunyi dan melakukan semua hal. Jadi maksudnya adalah Martin Luther ingin mengatakan ketika kita bekerja, apapun posisi kita, apapun pekerjaan kita, sebenarnya kita itu memakai topengnya Tuhan. Artinya Tuhan itu menyembunyikan dirinya di dalam diri kita. Melalui apa yang kita kerjakan ini, sebenarnya itu memancarkan ya, seolah-olah Allah yang bekerja melalui pekerjaan kita. Nah, kira-kira seperti itu artinya. Jadi apa yang Allah ingin lakukan itu diwakilkan di dalam hidup kita melalui pekerjaan kita. Nah ini saudara, Martin Luther melihat konsep tentang vocation, tentang pekerjaan itu seperti itu ya. Nah yang ketiga saudara, sifat vocation yang ketiga, pekerjaan kita adalah satu pelayanan untuk memuliakan Tuhan, bukan sekedar mencari uang. Jadi apa sih artinya panggilan hidup ini? Yang paling tertinggi adalah untuk memuliakan Tuhan melalui pekerjaan kita. Jadi kita bekerja bukan sekedar cari uang, tapi tujuan paling mulia, paling tertinggi untuk memuliakan Allah. Ya. Nah saudara, dikatakan bahwa sekalipun manusia diciptakan untuk bekerja dan bukan untuk menjadi malas, perintah untuk bekerja itu merupakan hanya bagian dari perintah untuk melayani Tuhan. Saudara harus mulai sense. Inilah yang membedakan Christian worldview dengan worldview daripada Karl Marx tadi. Mengapa manusia bekerja? Yaitu adalah hakikat manusia. Itulah identitas manusia. Itulah eksistensi manusia. Itu Karl Marx, saudara. Tapi di dalam Christian worldview, mengapa kita bekerja? Itulah yang diperintahkan Allah. Melalui bekerja kita melayani Tuhan. Ini yang tidak ada di dalam Karl Marx. Ya, Bob Jones juga sama. Entahkah engkau seorang pelayan atau mekanik, ya, kau tidak bekerja karena itu sekedar dibayar, atau karena engkau puas dengan bekerja itu, dengan pekerjaan itu, atau karena engkau bekerja karena engkau sekolah bidang itu, ya, sekolahnya dokter maka kerjanya dokter. Bukan, engkau bekerja sebab itu memuliakan Allah. Saudara-saudara, ini satu sifat daripada vocation yang harus ada di dalam diri kita, saudara. Kita bekerja apapun pekerjaan kita, baik hamba Tuhan maupun bukan hamba Tuhan, semuanya sama, saudara, untuk memuliakan Tuhan melalui pekerjaan kita, ya. Ini yang dikatakan Paulus di dalam Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia.
Jadi mentalitas kita bekerja ini bukan sekedar menyenangkan bos, tapi untuk menyenangkan Tuhan. 1 Korintus 10:31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ini luar biasa saudara, bahkan hal-hal yang remeh yang kita anggap biasa, makan, minum, ya, semua kata Paulus, lakukan itu untuk kemuliaan Allah. Nah, apalagi pekerjaan kita yang sehari-hari, ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memuliakan Allah melalui pekerjaan kita? Ada beberapa hal. Pertama, kita memuliakan Allah melalui pekerjaan kita, ya sudah. Apapun itu ya, selama pekerjaan itu bukan pekerjaan berdosa. Bila saya bekerja dengan jujur, bertanggung jawab dengan pekerjaan kita, kerja keras, tidak malas, tidak berkompromi dengan dosa dan kejahatan. Ya, artinya kalau teman sekantor ngajak kita korupsi, ngajak kita main double standar, kita tidak berkompromi. Kita tetap setia kepada perintah Tuhan. Tuhan akan dipermuliakan melalui pekerjaan kita. Ya, misal saudara, Amsal 20 ayat 10, 2 macam batu timbangan, 2 macam takaran, kedua-duanya adalah kejijikan bagi Tuhan. Nah, ini orang kerja tidak jujur saudara. Ya, Amsal itu banyak nasihat tentang pekerjaan. 2 macam timbangan, ini kekejian di mata Tuhan. Nah, ini menunjukkan orang yang bekerja tidak jujur, pedagang yang tidak jujur. Nah, dengan cara kerja seperti ini, Tuhan tidak dipermuliakan ya. Barang kalau KW, ya saudara harus ngomong, ini KW 1, ini KW 2, ini bukan original ya. Kalau original ini harganya lain. Saudara harus jujur, jangan barang KW 2, KW 3 saudara ngomong, oh ini asli, ini original spare part. Ya, saudara tidak memuliakan Tuhan ya. Kedua, bagaimana Allah bisa dipermuliakan dengan pekerjaan kita? Ya, ini saudara, bila kita memakai ya hasil pekerjaan kita, Tuhan memberkati pekerjaan kita apapun, sebanyak apapun, kita harus ingat pekerjaan Tuhan. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Jadi ketika Tuhan memberkati kita saudara, jangan cuma dipakai untuk makan-makan tiap Sabtu ke mall, makan-makan dengan keluarga, beli barang-barang mewah, lalu kita lupa pekerjaan Tuhan. Nah, kita lupa saudara untuk apa kita bekerja ya. Nah saudara, ini adalah 3 sifat vocation. Sekarang saya akan masuk di dalam poin yang keempat. Sifat vocation yang keempat, saya harus mengatakan, tidak semua ternyata pekerjaan, jenis pekerjaan adalah bisa menjadi suatu panggilan hidup. Kenapa saudara? Ada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat dosa saudara, yang melanggar prinsip-prinsip firman Tuhan, dan saya pastikan ini bukan panggilan hidup dari Tuhan. Jadi begal ya, jadi pelacur, jadi maling, jadi koruptor, itu pekerjaan enggak? Pekerjaan. Apakah itu vocation? Bukan. Tuhan tidak pernah panggil orang untuk bekerja dengan cara-cara seperti itu, yang berdosa, yang melanggar firman Tuhan. Ya, jadi Gustav Wingren dalam bukunya mengatakan, Allah tidak membutuhkan pekerjaan baik kita, tetapi tetangga kita atau sesama kita membutuhkannya. Ya, jadi saudara lihat, pekerjaan itu bukan sekedar cari duit saudara, tapi pekerjaan itu menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesama kita. Lah kalau kita memilih pekerjaan yang sifatnya berdosa, ya bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain? Ya, bahkan Martin Luther juga sama mengatakan, jika engkau menemukan dirimu di dalam sebuah pekerjaan, ya, di mana engkau telah mencapai sesuatu yang baik di mata Allah atau sesuatu yang suci, atau bagi dirimu sendiri, tetapi tidak menjadi berkat bagi sesamamu, maka engkau harus tahu bahwa pekerjaanmu itu bukan pekerjaan yang baik. Ini Martin Luther saudara. Jadi kita bekerja itu bukan sekedar cari duit, bukan memperkaya diri, tapi ingat adalah untuk memuliakan Tuhan. Dan pekerjaan-pekerjaan yang berdosa, yang jelas-jelas melanggar prinsip-prinsip firman Tuhan, ini bukan panggilan hidup dari Tuhan. Sifat kelima dari vocation, saudara harus ingat, ini juga penting. Kita ini cuma hamba saudara di dalam pekerjaan kita.
Saudara di kantor jadi bos, jadi direktur, jadi komisaris, tapi di mata Tuhan saudara tetap hamba. Saudara karyawan, saudara juga adalah hamba di mata Tuhan. Artinya apa? Kita ini harus mengerjakan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Ya, dia mengatakan murid-murid Tuhan Yesus selalu dan dimanapun saja adalah bendahara daripada pekerjaan Allah atau menjadi bendahara dari miliknya Allah. Mereka tidak pernah menjadi pemilik, tidak juga mereka menjadi orang yang memutuskan bagi diri mereka sendiri pekerjaan apa yang harus mereka lakukan. Ya, jadi ini mengingatkan kepada kita, apapun jabatan kita di dalam bekerja, itu kita adalah hanya seorang pelayan, seorang hamba di mata Tuhan. Ya, saudara, kesimpulannya apa ketika kita berbicara tentang vocation ini, ya, tentang sifat vocation ini? Sekali lagi, saudara, di dalam Christian worldview yang tepat, saudara harus melihat pekerjaan saudara dari aspek theological dan spiritual. Sekarang saya tambahkan ethical. Ini penting. Ya, jadi theological and spiritual and ethical. Etik itu bersangkut paut dengan sesama kita. Jangan pekerjaan kita merugikan orang lain, mencederai orang lain, merusak orang lain. Biarlah kita justru jadi berkat bagi orang lain, ya. Nah, kesimpulan kedua, kita mulai sekarang harus melihat, saudara, apapun pekerjaan kita, ya, itu ada sebagai satu mandat, perintah dari Tuhan, sekaligus adalah anugerah yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka kita harus mengerjakannya dengan baik-baik, dengan bertanggung jawab. Nah, ini tentang vocation. Nah, ketika kita berbicara tentang bekerja, saudara, kita tidak bisa melepaskan dari satu fakta yang dicatat di dalam Alkitab. Dampak dosa di dalam bekerja, ya. Ini muncul di dalam Kejadian 3 ayat 18-19, semak duri dan rumput duri akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi debu tanah, karena disitulah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Pengkhotbah 2 ayat 17, oleh sebab itu aku membenci hidup, karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ya, saudara, di dalam Alkitab jelas berbicara ketika manusia jatuh di dalam dosa. Dosa itu bukan hanya merusak relasi kita dengan Allah, tapi dosa itu juga merusak konsep kita tentang bekerja. Dan dosa itu membuat bekerja menjadi sesuatu yang berbeda. Nah, saya akan memberikan, saudara, 4 dampak dosa di dalam pekerjaan kita selama kita hidup di dalam dunia ini, ya. Nah, tadi dikatakan di dalam kitab Kejadian, saya coba uraikan menjadi 4 poin. Pertama, di dalam kejatuhan manusia dalam dosa, saudara, sekarang perhatikan, orang bekerja orientasinya sekarang bukan lagi vocation. Orang tidak punya kesadaran saya bekerja ini untuk memuliakan Tuhan, ini panggilan hidup saya, tidak. Melainkan orang bekerja untuk mencari profit. Orang bekerja untuk survive, sekedar hidup. Ini jadi pertanyaan tadi, ya, hidup untuk bekerja atau bekerja untuk hidup. Orang bekerja untuk self-glorifying, memuliakan diri sendiri. Supaya jadi orang terkenal, jadi orang kaya, memuaskan hawa nafsu dan sebagainya. Ini adalah dampak dosa yang pertama di dalam diri manusia. Nah, kita anak Tuhan tidak boleh jatuh di dalam hal ini. Kedua, di dalam dosa, manusia sekarang diperbudak oleh pekerjaan. Wah, manusia bekerja, tidak mandek-mandek, cari duit terus. Jadi bukan manusia yang memperbudak pekerjaan, tapi kita itu yang diperbudak oleh pekerjaan, saudara. Melupakan keluarga, melupakan Tuhan, terus kerja, pokoknya cari duit, ngejar karir, dan sebagainya. Yaitu perbudakan yang tidak disadari. Ketiga, di dalam dosa, kita akan bekerja dengan penuh dengan rasa frustrasi,
konflik, kegagalan, bahkan air mata. Ya, apapun itu saudara, mau pekerjaan di dalam hal rohani, pelayanan, maupun di dalam hal pekerjaan sehari-hari, kantor, pedagang, dan sebagainya. Semua sama saja. Frustration, konflik, failures, and tears itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita bekerja. Ya, nah saudara, seringkali maka di dalam dosa ya, kita akan menemukan di dalam pekerjaan ini yang aneh-aneh saudara. Orang yang berbakat tidak menemukan pekerjaan yang tepat. Orang yang tidak berbakat justru bisa duduk di posisi yang strategis di dalam perusahaan misalkan. Ya, itulah realitas dampak dosa di dalam dunia. Ya, yang keempat, nah ini yang tadi saya katakan. Di dalam keberdosaan manusia, manusia menghasilkan pekerjaan yang berdosa. Baik caranya mencari uang dengan cara yang berdosa, dan jenis pekerjaan juga pekerjaan yang berdosa. Mengapa ini muncul? Karena dosa itu sendiri. Jadi ini seperti lingkaran setan, saudara. Dosa menghasilkan dosa. Ya, nah ini 4 saya berikan secara singkat dampak dosa di dalam bekerja. Saudara, Timothy Keller ya di dalam bukunya saya temukan juga mengatakan hal yang mirip. 4 dampak dosa terhadap pekerjaan. Dia mengatakan bekerja menjadi sia-sia, tidak berbuah. Ya, fruitless. Sudah kerja puluhan tahun, tidak ada hasilnya apa-apa, saudara. Fruitless. Ya, ini kita temukan banyak orang-orang seperti ini, saudara. Kasihan sekali. Dan inilah dampak dosa, saudara. Sampai tua, tidak ada hasil apa-apa bekerja. Kedua, works become pointless. Bekerja tidak ada arahnya, saudara. Jadi pekerja bisa dapat uang, ya dapat uang. Tapi tidak ada arahnya. Untuk apa dia bekerja? Tidak ada tujuannya di dalam bekerja. Dan ketiga, Keller mengatakan work becomes selfish, menjadi egois. Ya, pokoknya semua untuk saya mencari kemuliaan, semua mencari keuntungan dan sebagainya, menipu, menindas dan sebagainya. Pokoknya saya harus diuntungkan. Dan keempat, dia mengatakan works reveals our idols. Pekerjaan itu menunjukkan siapa berhala kita. Ini yang tadi saya katakan, saudara. Kita diperbudak oleh pekerjaan kita diperbudak oleh uang dan sebagainya, kita diberhala oleh pekerjaan kita masing-masing. Ya, jadi ini 4 dampak dosa besar menurut Timothy Keller yang menghantam relasi manusia dengan pekerjaan. Saya lanjutkan sedikit ya, saudara, karena berbicara tentang bekerja ini bisa berbicara banyak hal. Sekarang saya akan berbicara tentang hubungan bekerja dengan uang. Ya, saudara-saudara, bolehkah kita bekerja itu mencari uang, saudara, mendapatkan uang? Nah, ini pertanyaan yang seolah-olah kok duniawi, termasuk bagi para rohaniwan. Ya, boleh nggak kita bekerja melayani, lalu kita mendapatkan satu imbalan, satu ucapan terima kasih di dalam bentuk uang? Saudara, bagi sebagian orang, ya ini pertanyaan yang kotor, pertanyaan yang najis, tidak rohani dan sebagainya. Tapi ini salah semua, saudara. Alkitab justru mengatakan boleh. 1 Korintus 9 ayat 7-9. Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja, sebab hukum Taurat juga berkata-kata demikian. Sebab dalam hukum Taurat, hukum Musa ada tertulis, jangan kau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, lembukah yang Allah perhatikan. Ya, ini Paulus berbicara tentang hak para rasul, saudara. Mereka juga berhak menikmati apa yang mereka lakukan. Saudara, uang itu bukan sesuatu yang kotor loh di mata Tuhan. Saya ingin menjelaskan, saudara, bahwa di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, Amsal khususnya ya, banyak nasihat yang berbicara tentang hak dan uang yang boleh diterima oleh para pekerja. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Kalau saudara menjadi seorang pemilik perusahaan, kalau saudara menahan-nahan gaji karyawanmu, saudara berdosa di mata Tuhan loh. Saudara potong-potong apa yang jadi haknya dia, saudara berdosa loh di mata Tuhan.
Saudara harus memberikan hak orang yang bekerja kepada saudara. Dan saudara kalau adalah seorang karyawan, saudara berhak menerima apa yang saudara harus terima sesuai dengan perjanjian. Ketika saudara diberikan tidak sesuai, saudara menuntut, saudara tidak salah, itu hak kita, ya. Jadi Alkitab bukan mengatakan, oh kalau kita bekerja untuk mendapatkan satu uang, berarti kita ini orang duniawi. Tidak. Paulus tadi mengatakan kalau orang tidak bekerja, tidak usah makan. Lah makan tuh dari mana saudara kalau tidak menghasilkan uang untuk menyambung hidup, ya. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu. Ini mirip saudara. Ketika kita memperkerjakan seseorang, kau harus bayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ya, ini tentunya konteks di dalam perjanjian lama, tetapi prinsipnya saudara harus pegang. Di dalam Matius 20 perumpamaan Tuhan Yesus tentang pekerja yang dibayar. Ya, ada orang dipanggil bekerja dari pagi, lalu ada yang agak siang sampai yang sore hari, Tuhan berikan upah yang sama. Lihat saudara, di dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus pakai orang bekerja sebagai perumpamaan dan dibayar lagi, bukan gratisan saudara. Ya, ini menunjukkan ya saudara, iman Kristen, Christian worldview melihat uang itu bukan sesuatu yang kotor. Uang itu bukan sesuatu yang najis. Ya kita bekerja memang salah satunya untuk mendapatkan satu reward, satu pahala, satu ucapan jerih lelah kita melalui uang. Karena ini memang nilai tukar yang dibutuhkan di dalam hidup saudara. Dan Tuhan tidak melarang bekerja untuk mendapatkan penghasilan, ya. Itu tadi perumpamaan Tuhan Yesus sudah sangat jelas. Bahkan itu satu keharusan. Kita tidak boleh menahan apa yang menjadi hak orang lain. Tetapi saudara, yang dilarang di dalam Alkitab adalah uang tidak boleh menjadi berhala di dalam hidup kita. Itu yang dilarang oleh firman Tuhan. Jadi saudara bekerja untuk mendapatkan uang bukan sesuatu yang salah. Nah ini berbeda dengan Karl Marx saudara. Di dalam konsepnya Karl Marx ya, dia mengatakan langsung saja di sini, para pekerja itu justru mendapatkan yang paling kecil, maksudnya upah ya. Nah, upah itu hanya untuk menyambung hidup dia, untuk keberadaan dia, bukan sebagai manusia tetapi sebagai pekerja, sebagai budak daripada para pekerja. Jadi intinya gini loh, Karl Marx ini tidak menyetujui orang itu bekerja kepada orang lain. Ya, seolah-olah engkau diperbudak oleh para kapitalis. Kamu cuma bekerja buat dia susah payah, cuma digaji sedikit, bukan sebagai manusia, tapi sebagai pekerja yang sifatnya adalah budak. Nah, saudara, prinsip ini tentu saja tidak sesuai dengan firman Tuhan ya. Firman Tuhan tidak melarang kita bekerja untuk orang lain, asal kita mendapatkan hak kita itu juga baik. Misal, ya, sekarang kita lanjutkan tentang hari Sabat, bekerja dan Sabat. Boleh nggak kita bekerja berhenti di hari Sabat? Saudara, hari Sabat itu diberikan oleh Tuhan, misalkan di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11, ya. Nah, saya tidak usah membacakan, kita sudah sangat familiar dengan hari Sabat. Nah, rupanya Tuhan itu mendesain orang bekerja, saudara. Harus ada istirahatnya. Jadi Tuhan memerintahkan kita bekerja, tapi Tuhan juga memerintahkan kita harus ada Sabat. Sabat itu kan artinya istirahat, rest. Mengapa harus istirahat? Ada 4 aspek. Aspek teologis. Manusia hidup bukan dari roti, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Ada hal-hal rohani yang harus saudara isi di dalam hidup kita, saudara. Kita hidup ini bukan hanya untuk bekerja. Ini konsepnya Karl Marx tadi. Hidup itu bukan hanya untuk bekerja, tapi juga ada hal-hal rohani yang harus kita penuhi di dalam hidup ini. Aspek fisikal, beristirahat secara fisik. Kita bukan robot. Aspek psikologis, beristirahat secara mental dan emosi.
Saudara boleh rekreasi, menikmati alam dan sebagainya supaya emosi kita disegarkan kembali, ya. Dan keempat adalah aspek material agar kita tidak diperbudak oleh uang atau pekerjaan kita. Jadi saudara, Tuhan mendesain kita dengan cara bekerja seperti ini. 6 hari bekerja, hari satu, Sabat engkau harus beristirahat, ya. Nah, apa akibatnya kalau kita tidak mau menjalankan prinsip ini, saudara? Eman-eman Pak, Sabat kok istirahat, cari duit terus kan enak. Saya mau tunjukkan satu fakta ya, mengerikan saudara. Saya juga baru tahu ketika saya mempersiapkan ini. Nah ini, overwork kill more than 745,000 people in a year. Jadi orang yang overwork ya, bekerja terus gak mandek-mandek, di dalam 1 tahun 745.000 orang meninggal, kata WHO, saudara. Dan ini diperkuat dari BBC. BBC juga ngomong 3/4 juta, berarti itu 750.000 orang dying from ischemic heart disease, serangan jantung, and stroke karena working long hours, bekerja tidak berhenti-berhenti. Dan dikatakan ini, dengan kata lain, ya ini, dengan kata lain, orang yang meninggalkan overwork lebih banyak dari malaria. Saudara lihat ya, manusia itu bukan robot, saudara. Kalau saudara melanggar firman Tuhan, itu menghancurkan dirimu sendiri di dalam bekerja. Jadi turuti saja apa yang Tuhan desain bagi kita. Hamba Tuhan juga sama, ya, harus ada hari Sabat beristirahat. Biasanya hari Senin, saudara, karena setelah minggu melayani capek, gereja harus memberikan Sabat 1 hari kepada hamba Tuhan. Ya, nah terakhir, bekerja dan anugerah umum. Saudara, di dalam pekerjaan kita tidak bisa menutup mata dengan anugerah umum. Jadi anugerah umum itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada orang-orang di luar anak-anak Tuhan. Maka saudara melihat ya, di dalam pekerjaan kok Tuhan memberkati orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, pekerjaannya kok bisa maju, kok bisa hebat dan sebagainya. Allah tetap memberkati pekerjaan mereka, saudara, untuk mendatangkan manfaat bagi dunia, menciptakan gadget, menciptakan mobil dan sebagainya. Banyak orang bekerja di pabrik itu semua di dalam konteks anugerah umum, meskipun yang punya bukan orang percaya, ya. Dan di dalam anugerah umum ini pula, saudara, Tuhan bisa memberikan keterampilan, kemampuan kepada orang-orang yang tidak percaya untuk pekerjaan mereka. Saudara lihat, banyak orang-orang yang hebat-hebat tapi bukan anak Tuhan, ya, pekerjaannya hebat-hebat, baik seni, ilmuwan dan sebagainya. Dan di dalam anugerah umum pula ini, saudara, kita orang percaya boleh belajar dari mereka, boleh bekerja sama dengan mereka untuk mendatangkan kebaikan bagi dunia ini, ya. Jadi saudara, di dalam menemukan vocation dalam hidup kita, saudara boleh bekerja sama, boleh bekerja di perusahaan yang pemiliknya bukan orang Kristen, silakan. Ini karena di dalam konteks anugerah umum. Terakhir, saudara, boleh nggak kita pensiun dari bekerja? Saudara-saudara, Ben Witherington mengatakan ya, membagi primary vocation dan secondary vocation, panggilan utama dan panggilan sekunder. Dia mengatakan intinya seperti ini, saudara. Di dalam primary vocation, panggilan utama, orang Kristen tidak boleh pensiun. Di dalam secondary vocation atau panggilan yang sekunder, kita boleh pensiun. Loh, bedanya apa? Beda. Dia kasih kalimat ini panjang tapi intinya begini. Ya. Misalkan secondary vocation itu adalah pekerjaan kita yang bersifat sementara, saudara. Kita membesarkan anak, kita pemain bola profesional, kita pedagang, karyawan. Suatu saat kita akan pensiun, saudara. Karena tubuh kita, kesehatan kita sudah tidak memungkinkan lagi untuk bekerja, ya. Menurut Ben Witherington, itu adalah secondary vocation. Silakan kamu vocation, silakan kau pensiun. Tetapi di dalam primary vocation, panggilan utama kita menjadi saksi Tuhan, memberitakan kasih Allah, memberitakan kabar baik, melayani Tuhan, tidak boleh pensiun.
Ya, ini satu perspektif dari Ben Witherington supaya kita tertolong. Jadi orang yang pensiun dari karyawan, lalu ya wis saya tak ya pensiun pelayanan di gereja wis tak melayani Tuhan. Enggak, tetap harus melayani Tuhan, ya. Nah, Saudara, ini yang sedikit bisa saya bagikan ya tentang theology of work. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang theology of work ini bisa panjang sekali, Saudara, tapi biarlah ini boleh membukakan wawasan bagi kita untuk mengerti panggilan hidup kita masing-masing.